Assalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis Quran, dan kita berharap waktu-waktu ke depan adalah waktu yang penuh keberkahan, waktu yang menjadikan kita semakin mengenal kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengenal kemuliaan ilmu yang sudah Allah Subhanahu wa taala bentangkan ya di kalangan para ulama-ulama salafus saleh, ulama-ulama saleh terdahulu kita. Nah, kita masuk materi tanya jawab dulu, Ustaz dan Ustazah. Baik, pertama tentang sahabat yang menyerahkan satu ayat terakhir. Saya lihat ada dua khilaf, ya, dua pendapat yang menimbulkan khilaf atau perbedaan, yaitu ada yang membawakan hadis tentang Huzaimah bin Thabit al-Ansari, sebagian lagi membawakan hadis Abu Huzaimah ibnu Thabit al-Ansari. Nah, kira-kira yang benar yang mana, Ustaz? Kalau bisa jadi itu dua orang itu orang yang berbeda, Ustaz. Kalau pendapat beberapa ulama, salah satu pendapatnya mengatakan seperti itu. Sebagian mengatakan itu dua orang yang berbeda, ya. Ada yang mengatakan Abu Huzaimah itu untuk surah Al-Ahzab, ya. Sementara Huzaimah itu untuk At-Taubah, dua ayat terakhir. Ya. Sehingga ya ini macam-macam, ya. Tetapi hasil penelitian kami, ya, wallahu a'lam bishawab, ya, hasil penelitian kami menjurus kepada orang yang sama tapi dua peristiwa yang berbeda. Hasil penelitian kami, wallahu a'lam bishawab, ya, ini menjurus ke satu orang yang sama tapi dua peristiwa yang berbeda. Jadi kalau surah At-Taubah, dua ayat terakhir, ya, laqad ja'akum fi Rasulillah dan seterusnya, di situ dijelaskan tentang proses pengumpulan tulisan, ya. Jadi sewaktu tulisan-tulisan Quran itu dikumpulkan, ingat ya, Nabi SAW sudah mengajarkan 30 juz secara simai, secara suara, secara talaki sudah clear. Ya, sahabat-sahabat Nabi semua yang selesai 30 juz, ya, yang sudah menghafal 30 juz disebut sebagai penghafal Quran, yang ketika berjihad di beberapa pertempuran mereka syahid fisabilillah, mereka kemudian diakui sebagai hufadzul Quran, para penghafal Quran itu sudah selesai 30 juz. Ya. Kemudian dikhawatirkan ini kalau lama-kelamaan para penghafal Quran habis, ini rawan hilang, ya. Jadi jangan difahami bahwasanya mengumpulkan mushaf atau mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran supaya dijadikan mushaf ini ngorek-ngorek tulisan yang belum dihafal, bukan. Ya. Mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai bacaannya 30 juz dalam hati-hati mereka, mereka kemudian bersepakat harus mendatangkan tulisan. Dan tulisan ini bukan tulisan nyalin, Ustaz, ya, Ustaz, bukan tulisan orang baca terus ditulis, enggak. Tapi tulisan yang betul-betul ditulis di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini harus clear dulu, ya. Nabi SAW setiap datang Quran, ya, ayat turun, beliau memanggil. Ya, contoh kasus, ada satu ayat unik, ya. Rasul SAW dapat satu ayat, beliau panggil sahabat nulis, ya. Kemudian ketika dituliskan, di belakangnya ada Abdullah bin Umi Maktum, ya, buta. Nah, kemudian anehnya tulisan yang ditulis oleh sahabat Nabi ini kemudian dikomentari oleh Abdullah bin Umi Maktum. Waduh, ya Rasul, kalau ayatnya kayak gitu, bagaimana kami nasib kami yang buta-buta kayak gini? Ya, setelah itu datang lagi ayat langsung, ya, menghukumi orang yang buta nanti begini. Ya, ini menarik ini. Ini menarik
bagaimana penyusunan Quran di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti ini PR, PR yang menarik, yaitu Abdullah bin Umi Maktum itu punya minimal 2 peristiwa gara-gara beliau turun ayat. Ya, salah satunya adalah surah apa yang terkenal? Abasa. Abasa wa tawalla. Itu gara-gara Abdullah bin Umi Maktum. Ya, ayat yang lain yang saya ceritakan ini. Ya, coba cari ya. Bagaimana Abdullah bin Umi Maktum menjadi penyebab apa? Penyebab turunnya ayat ya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas di samping penulis wahyu. Dari peristiwa ini membuktikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu memanggil sahabat ketika ada ayat yang pengen ditulis. Dan setelah ditulis, mereka nyetorkan bacaannya dan Rasulullah membenarkan dan mengkoreksi, oh ini yang ini begini, kemudian clear. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika memerintahkan mengumpulkan tulisan, itu adalah tulisan yang orisinil yang ditulis di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan tulisan apa? Tulisan ngarang gitu ya, atau tulisan hasil dari apa? Ijtihad imla'i. Oh, apa? Orang baca begini, saya tulis begini, enggak. Betul-betul tulisan di samping Nabi ya, kemudian dibenarkan oleh Nabi, dikoreksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian clear, ya, tulisan-tulisan inilah yang kemudian diminta untuk dihadirkan kembali, dikumpulkan, ya, di samping panitia utama yaitu Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Ya, maka dari ini terjadi peristiwa mereka hafal ayat, tetapi tulisannya tidak ada. Sementara kalau mau mendatangkan ayat yang ada dalam tulisan, ya, dapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bikin aturan harus mendatangkan 2 saksi. Ya, 2 saksi. Nah, setelah ngumpul-ngumpul, waduh, ada yang ketinggalan. Makanya ada yang mengatakan Quran itu ada yang nggak mutawatir. Ya, salah satu qaul ya. Ini tapi nanti kita bantah. Ya, apa yang nggak mutawatir adalah surat apa? At-Taubah akhir 2 ayat terakhir. Ya, itu katanya tidak mutawatir. Padahal syarat diterimanya bacaan harus apa? Mutawatir. Betul nggak Ustazah? Enggak betul Ustaz. Tuh, kan syarat mutawatir. Oh iya, syaratnya betul. Maksudnya yang dari At-Taubah itu meskipun hanya 1 orang, tapi kesaksiannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanding dengan kesaksian 2 orang. Kan mutawatir minimal nggak cuma 2, Ustaz. 2 itu masih ahad, 3 masih ahad. Gimana tuh memahaminya? Belum tahu, Ustaz. Yang lain, Ustaz Yani biasanya yang berat-berat, biasanya beliau punya solusi. Halo, kan syaratnya mutawatir. Kok ada 2 ayat nggak mutawatir? Nah, betul nggak kali pertanyaannya ini? Belum nyampe ilmunya, Ustaz. Ya, yang betul adalah secara simai, secara suara sudah mutawatir. Ya, semua sahabat banyak yang hafal Quran itu mereka sudah hafal, sudah mutawatir. Ya, cuman tulisan saja yang tidak mutawatir di 2 ayat terakhir At-Taubah ini. Ya, jadi sanad mutawatir itu bukan sanad tulisan, bukan sanad penukilan tulisan ya. Kalau tulisan ya jarang yang mutawatir, bukan jarang ya. Maksudnya sahabat itu ada yang cuma diajarin 1 ayat ya. Sini ayat ini untuk tulisan, tapi untuk bacaan semua sahabat sudah clear. Ya, sedangkan pengumpulan tulisan ya Nabi kan kadang manggil, sini tulis. Ya, di sampingnya kadang ada 1 orang, ada 2 orang, ada 3 orang, ada berapa orang. Yang nulis ini kan bisa jadi 1 orang saja atau 2 orang gitu kan. Terkadang Nabi dapat ayat ada cuma 1 orang dipanggil, ya mungkin. Ya, jadi mutawatir sanad adalah mutawatir ucapan, ya suara. Ya, kalau tulisan ya hanya yang dari Huzaimah ini yang tidak mutawatir secara apa? Tulisan. Ya, secara tulisan. Ya, makanya kemudian
peristiwa penukilan pengumpulan dari tulisan ini ya berbeda dengan mutawatir yang dimaksud dalam hal sanad Quran suara. Karena zaman dulu ya hajat orang untuk menulis itu masih terbatas. Ya mereka semua menyimpan Quran dalam dada. Ya, baru ada hajat supaya ditulis itu ada di masa siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dilanjutkan oleh Utsman bin Affan, baru ditulis. Ya, clear. Nah, setelah peristiwa pengumpulan tulisan-tulisan ya dari para penulis wahyu itu selesai, maka kemudian ada pemindahan ya. Jadi memindahkan tulisan yang ada di samping Nabi SAW waktu menulisnya tadi itu ya, itu dipindahkan ke lembaran-lembaran yang lebih layak. Misalnya yang dari tulang, misalnya tulang unta gitu kan, ada tulisan ayat dipindahkan ke kulit, kalau Utsman bin Affan itu kulit rusa ya paling mahal, atau kulit yang lain ya, kulit domba atau apa. Jadi dipindahkan ke tempat yang lebih layak ya, yang dari batu misalnya ditulis lagi di mana? Di tempat yang lebih layak ya, karena waktu itu belum ada kertas sebagaimana hari ini. Ya. Jadi nah, peristiwa kedua tentang Huzaimah bin Sabit Al-Ansari radhiyallahu anhu ini adalah ketika menuliskan ya, kok didapati ada satu ayat ya di surah Al-Ahzab tersebut yang beliau kemudian, kemarin sudah ada, kemana ini ya? Ya, maka kemudian datanglah siapa? Datanglah Huzaimah bin Sabit Al-Ansari itu ya menguatkan kembali ya, yang tidak ada tulisan-tulisan yang lain kecuali ada pada siapa? Huzaimah Al-Ansari ya. Jadi ada dua peristiwa pengumpulan dan peristiwa penukilan. Ya, detailnya nanti silakan dicari, digali dalam referensi ilmiah ya. Salah satunya adalah dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ma'rifati Rasmil Quran. Baik. Clear nggih, Saudara? Sahabat Huzaimah Ibnu Sabit radhiyallahu anhu. Ya, lebih detailnya nanti panjang ya, hadisnya macam-macam ya. Nah, ini tidak bisa disampaikan dalam satu majelis. Ya, singkat cerita, pemahaman kita adalah itu penukilan ketika pengumpulan wahyu berupa tulisan ya, kemudian ada peristiwa juga penyalinan ya, sehingga dua peristiwa itu perlu dicermati secara lebih mendalam. Dan yang lebih tepat menurut hemat kami adalah Huzaimah, bukan Abu Huzaimah. Baik. Ada pertanyaan silakan. Huzaimah apa? Huzaimah Al-Sabit Al-Ansari. Iya, Huzaimah bin Sabit Al-Ansari. Oke. Ustaz, itu peristiwa penulisan dimulai setelah Khalifah Abu Bakar ya tadi. Ya, jadi ada beberapa periode ya dalam, kalau kita belajar Rasm Utsmani itu ada penulisan di zaman Nabi, ada pengumpulan di zaman Abu Bakar, ada penulisan di zaman Utsman bin Affan. Oh gitu. Ya, detailnya tidak bisa majelis seperti ini ya. Ketika penulisan di zaman Utsman bin Affan berarti Rasulullah sudah meninggal, Ustaz ya? Sudah nggak ada, beliau sudah wafat. Di zaman Abu Bakar juga sudah wafat. Tapi tadi kata Ustaz kalau setiap penulisan didampingi oleh Nabi Muhammad ya? Sewaktu pertama kali turun, ya tulisan yang dikumpulkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu adalah tulisan yang ada di zaman Nabi, di samping Nabi. Nangkep kira-kira? Kemudian disempurnakan gitu, Ustaz, maksudnya. Seperti ditambahin apa titik apa segala macam gitu. Tidak ada yang disempurnakan. Tulisan di zaman Nabi itu sudah seperti itu, Nabi setuju, oke. Kemudian ketika zaman Abu Bakar dikumpulkan, ketika zaman Utsman dipindahkan ke mushaf. Dengan ejaan-ejaan yang sama dipakai oleh penulis wahyu, bukan ejaannya Utsman bin Affan sendiri, bukan. Jadi Utsman bin Affan ya, beliau hanya mengumpulkan ya radhiyallahu anhu, beliau hanya menjadikan 30 juz. Ya, letak ayatnya, ininya semua selesai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijadiin 30 juz itu atas ijma ulama atau gimana, San? 30 juz itu sebutan untuk kita bahwa Quran itu
sepenuhnya itu ada 30 juz ya. Di zaman Abu Bakar masih satu gelondongan gitu ya. Di zaman Utsman bin Affan satu tumpuk ya. Baru setelah itu di zaman siapa? Ibnu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi baru dibagi-bagi menjadi 30 juz. Ya, jadi sebutan 30 juz itu baru. Bukan di zaman Utsman bin Affan, bukan di zaman Abu Bakar, bukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk susunannya dari mulai juz 1 sampai juz 30 itu berdasarkan apa, Ustaz? Itu sudah wahyu semenjak awal, ini taruh sini, itu sudah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah. Jadi turunnya seperti puzzle gitu ya Ustaz ya? Puzzle ya, seperti puzzle. Coba ayat pertama Iqra, ya kan? Ayat pertama Iqra ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan? Ayat berikutnya apa? Ya ayyuhal muzammil. Loh, kok beda? Ya begitu. Sesuai kebutuhan. Sesuai wahyu, sesuai Nabi SAW mengarahkan ke sini. Ini ke sini. Termasuk Huzaimah bin Sabir radhiyallahu anhu ketika 2 ayat yang ketinggalan, ya. Siapa yang menentukan taruh di terakhir At-Taubah? Siapa yang memberikan kalimat seperti itu? Wahyu. Huzaimah. Ya, 2 ayat ini gimana ini? Ini saya ketemu gitu kan? Taruh di mana? Taruh di ujung surat yang terakhir turun At-Taubah. Ya begitu. Ya, berdasarkan dulu waktu nulis ada di samping Nabi dan dikasih tahu ini ujung dari mana? At-Taubah. Ya berarti walaupun pertama kali turunnya Iqra, tapi Iqra nggak di kayak surat tetap ya di Qurannya. Iya. Unik. Jadi Quran itu Masya Allah unik, luar biasa. Makanya kalau kita baca Quran, itu kan lompat-lompat ceritanya kan. Ngomongin ini, habis itu ngomongin ini. Banyak sekali. Nanti kalau kita belajar tafsir, wah lebih seru lagi. Yeah. Baik, ada lagi? Saya termasuk memberi nama dulu dari nama dari surat itu juga Rasulullah ya. Kalau nama-nama sebagian Rasulullah SAW, ya sebagian lagi ijtihad para ulama. Ya, makanya nama itu ada yang namanya Ghafir, ada yang Al-Mu'min, ada yang namanya Al-Isra, ada yang namanya Bani Israel, ya. Ada yang namanya macam-macam. Ya. Al-Insyirah, ada Asyarah, gitu kan. Macam-macam. Jadi nama itu ada yang tauqifi dari Nabi SAW, misalnya Al-Fatihah clear, ya kan. An-Nas misalnya kan, Al-Falaq, Al-Ikhlas ya, clear. Ada yang nama itu ijtihad para ulama ya, dari Nabi menyebut begini diambil yang ini begitu. Ustaz, itu Masya Allah ya 30 juz, berarti kan per halaman yang 21 juz 20 halaman itu memang sudah ketika zaman masa Khalifah Utsman itu ya Ustaz, sampai 30 juz itu. Belum Ustaz. Dibagi 30 juz itu baru di masa Khalifah Malik bin Marwan punya gubernur Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Berarti tadi proses menjadikan 30 juz tadi bukan masa Khalifah Utsman tapi masih mengumpulkan ya. Iya, masih berupa satu mushaf satu mushaf full gitu ya. Seluruh Quran gitu ya. Belum ada istilah 30 juz. Yang kemarin Ustaz bilang cerita Khalifah Utsman menyalin ke kulit domba, kulit apa? Rusa, ya itu ya masih dikumpulkan, masih dia catat, dia analisa di situ. Iya, belum nggak berhenti menganalisa. Tapi belum ada juz-juznya. Belum ada juz-juz, belum ada nomor ayat, belum ada titik, harokat. Baik Ustaz. Iya, kebayang ya. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu bekerja keras luar biasa. Beliau itu nggak peduli ya, disebut nggak ngurusin pemerintahan. Beliau mengatakan saya lebih fokus ngurusin Quran. Jadi 2 tahun pertama beliau ngurusin pemerintahan. Ya, setelah naruh gubernur sini. Nah, ketika ada laporan bahwasannya para Azerbaijan ya dan juga Armenia ketika sedang pembebasan itu ada masalah oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau kemudian semenjak itu fokus Quran. Ya, dan beliau mengatakan inilah warisan yang akan dimanfaatkan umat sampai hari kiamat.
Berarti yang paling berjasa, paling besar pahalanya terhadap mushaf 30 juz yang hari ini ada itu siapa, Ustazah? Khalifah Utsman. Nah, ini PR ya. Salah ya? PR ya. Siapa yang paling besar pahalanya terhadap Al-Quran 30 juz ini? Wallahu a'lam. Ada, jawabannya ada ya. Ada disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, beliau punya qaul, punya ucapan yang paling besar pahalanya adalah fulan. Ya, cari ya. Ya, lanjut. Ada lagi, Ustazah? Selesai nggih, Bu Zaimah? Jadi ini nggak bisa diselesaikan saya terangkan detail, nggak bisa. Ya, ini butuh majelis tersendiri. Nanti Maisurah nggak selesai ya. Ini lagi-lagi Maisurah itu mengajak kita untuk menggali. Ya, jadi jangan ada yang merasa, Ustadz, saya sudah puas belajar Maisurah. Justru kalau Anda puas, ya tujuan Maisurah belum selesai. Ya, salah alamat. Ya, kalau Anda merasa, ya Allah belum puas, itu sampai kita menggali sendiri, sampai ketemu sumber-sumbernya sendiri ya. Begitu. Baik, lanjut. Apa karya Nasir bin Asim Al-Laythi yang masyhur? Nah ini Masya Allah ya, ada ustazah kita yang menjawab sangat detail ya. Singkat cerita, beliaulah yang berprestasi membuat huruf hijaiyah alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, sampai ya. Ya. Sebelumnya berupa apa? Sebelumnya berupa huruf-huruf yang tidak jelas. Abjad, hawaz, khutri, kalamun. Susah untuk orang non-Arab. Ya, yang kemudian dijadikan alif, ba, ta, jim, ha, kho, itulah Al-Imam siapa? Nasir bin Asim Al-Laythi, termasuk memberikan tongkat di huruf to dan bo, memberikan ekor di huruf sod dan dot, termasuk memberikan titik-titik sama itu detail ya, tidak bisa satu majelis. Lanjut, buat peta kota tempat tinggal 10 imam mikir asroh. Walhamdulillah ya, yang berusaha pasti bisa. Ya, yang berusaha pasti bisa. Yang belum ngirim tugas belum berusaha. Ya, enggak susah, insya Allah mudah. Sebutkan perawi keras sebah, ini juga yang berusaha juga udah bisa insya Allah. Dah, clear saja ya, tanya jawab kita sudah 30 menit sendiri nih, alhamdulillah. Kita punya materi yang sangat penting juga kan hari ini, ya. Ustaz, jawaban PR tiap hari dikirim, Ustaz. Gimana? Jawaban PR tiap hari dikirim. Tiap hari dikirim maksudnya gimana sih? Jawaban PR sama ke Ustaz tiap hari langsung dikirim jawabannya ke Ustaz. Iya, yang sudah bisa langsung dijawab. Oh, kira nanti biasanya pas hari Rabu dikumpul. Nah ya, kalau pertemuan pertama, kedua begitu, pertemuan ketiga kemarin kan lain, ya kan? Pertemuan keempat nanti lain, minggu keempat maksudnya, ya. Jadi maksud saya gini, bagi yang belum clear dalam masalah tertentu boleh ditanyakan, ya kan? Atau saya beri pertanyaan yang kesulitan menjawab, saya akan terangkan. Yang sudah bisa menjawab, saya anggap sudah selesai. Jawabnya nyusul boleh ya Ustadz, PR nyusul? Boleh, silakan. Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke ilmu apa Ustazah? Ilmu rasem ya, alhamdulillah. Ilmu rasem ini kalau Pak Kiai itu minimal 2 hari 2 malam. Tapi kita bahas hanya 1 jam, 1 jam setengah ya, nggak nyampe ini kayaknya nih ya. Baik, silakan dibuka 351 Ustazah, monggo. Halo, Ustazah Ari, Ustazah Nuri boleh? Ustazah Ayun boleh? Boleh, saya coba ya, Ustadz ya, ilmu rasam Utsmani, 351 yang bab B itu ya? Silakan. Pengertian razam Utsmani. Perlu digarisbawahi bahwa razam mazhab Utsmaniyah yang bahwa rasam mazhab Utsmaniyah masohif jamak Ustazah. Oh, masohif. Rasam masohif Utsmaniyah yang mempunyai pola spesifik, di mana sebagian berbeda dengan rasam imla'i
yang banyak digunakan pada penulisan huruf atau lafaz Arab masa kini, seperti tulisan di koran, majalah, dan lain sebagainya. Karena spesifik inilah, maka razm atau khot, Rosem, Ustazah, rosem. rosem, Nggih. maka rosem atau khot, ya, atau pola Nggih. tulisan mushaf-mushaf yang ditulis pada masa sahabat Utsman disebut dengan rosem Utsmani. Nggih, jadi Rosem, beda udah. beda nggih. Saya screenshot screen apa namanya? Share screen kelihatan Ustazah? Masih putih, Ustadz. Kelihatan Ustaz putih. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Ada. Contoh nih Rosem Utsmani dengan Rosem Imla'i ya. Contoh. Orang kalau nulis riba gimana Ustaz? Ar-riba tulisannya gimana? Ar-riba gini ya. Bukan pakai Ada Nggak wawunya, pakai ya, Ustaz. ya. Boleh pakai ya, boleh. Ar-riba gini boleh. Ya, ar-riba boleh. Nah, kalau Rosem Utsmani gimana coba? Ada wawunya ya Ustaz ya? Ya, ada wawunya. Coba gimana coba? Ada wawunya kayak gimana coba? Biar selama ini yang selama ini kita anggap biasa saja. Oh, ternyata Rosem Utsmani begini. Gimana coba? Halo, halo. Setelah ro ada waw atau Nah, terus apa lagi? Oke. baruba. Aryuba. Tulisannya kayak Gini Sada? Lupa Ustaz. Halo? Di Al-Baqarah, di Al-Baqarah. Coba dibuka Al-Baqarah. Ini supaya clear ya, di awal ini tahu bedanya mana Rosem Utsmani dan mana Rosem Imla'i. Ayatnya lupa Ustaz. Tentang riba itu 281. akhir-akhir Al-Baqarah mungkin 8 28. halaman. Nggih. 281. 281 silakan. 281, ya. Nggih. Gimana tulisannya? Betul begini? alif, lam, ro, ba, waw, alif lagi. Nah, di layar sama nggak Ustaz? Bentar Ustaz. Sama Ustaz. Ya, jadi ini rosem apa? Ini rosemnya ya, rosemnya ini saya hilangkan dulu tanda bacanya. Ini Rosem Utsmani dengan Rosem Imla'i kita bandingkan. Nah, ya. Jadi ini ya, yang ini dan ini Rosem apa? Imla'i. Sedangkan ini Rosem Utsmani. Ya. Misalnya lagi az-zakah. Az-zakah kalau imla'i gimana Saudara? Az-zakah. Alif. Nah, begini, az-zakah. Kalau Rosem Utsmani gimana? Alif. Alif, zai, kaf, waw, ta marbutoh. Ye, begini kan? Iya. Ye, jadi ini Rosem Imla'i, ini Rosem Utsmani. Nunji. Nah, ini yang paling seru ini diantaranya ya. Ya, nunji tulisannya gimana? Kalau Rosem ini begini. Ya, nunjil mukminin. Tapi kalau Rosem Utsmani tulisannya apa? Tidak ada Maaf. nun yang di tengah. Ya, nggak ada nun di tengah langsung. Ya, akhirnya pakai apa? Nun nangkring. Ya, pakai nun nangkring. Nah, inilah ya. Kalau ini Rosem Imla'i, ini Rosem Utsmani.
Loh itu Ustaz gimana Rasim Utsmani aturannya? Pokoknya Nabi mengiyakan. Nah, beres. Dah, clear. Lanjut Ustaz. Rasem Utsmani ialah cara penulisan kalimah atau lafaz Al-Quran yang telah disetujui oleh sahabat Utsman bin Affan pada waktu penulisan Masahif Utsmaniyah yang berjumlah 6 buah, di mana ejaannya merujuk pada Suhuf Abu Bakar. Dan diketahui bahwa Suhuf Abu Bakar adalah hasil pengumpulan atau penyalinan dari naskah-naskah para penulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasem Utsmani ini berbeda dengan rasem Qiyasi dari beberapa segi. Rasem Qiyasi sama dengan Imla'i, nge. Imla'i bisa disebut Qiyasi, ya. Kalau Utsmani berarti yang disetempel oleh Utsman bin Affan sah sebagai rasem Quran secara legal formal di pemerintahan Islam, khilafah Islam waktu itu. Lanjut, silakan. Adanya perbedaan-perbedaan ini menjadikan rasem Utsmani menjadi bagian dari salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bernama ilmu rasem Utsmani. Ilmu ini didefinisikan sebagai ilmu untuk mengetahui segi-segi perbedaan antara rasem Utsmani dan kaidah-kaidah rasem Qiyasi. Rasem yang selalu memperhatikan kecocokan antara tulisan dan ucapan. Ya, jadi kalau Qiyasi itu tulisan dan ucapan harus sama, nggak boleh beda. Ya, sementara rasem Utsmani banyak yang apa? Tulisannya beda, bacanya beda, ya. Antara tulisan dan bacaan bisa berbeda, ya. Tulisannya wow, bacanya alif. Nah, ini kan masalah, ya. Bukan masalah, justru inilah ilmu. Okay. Nah, para sahabat Nabi dulu ketika menulis wahyu, waktu dikumpulin, mereka itu boleh ngarang nggak Ustazah? Nabi baca Quran, terus penulis wahyu nulis. Terserah penulis wahyu, boleh nggak? Nggak boleh. Enggak. Nggak boleh. Yang pertama itu boleh, maksudnya boleh itu gini. Rasulullah SAW menyampaikan Quran, ya kan, kalimat Quran ditulis oleh penulis wahyu, set, ya kan? Itu hasil ngarang atau hasil Nabi alif ditulis, wow, jangan begini. Pertama kali gimana? Ustadz, Nabi kan nggak bisa, katanya Umi. Bagaimana ngeceknya? Ini proses. Lah ya, makanya saya berpendapat Nabi SAW itu Umi bisa. Secara definisi menurut pribadi saya. Ini jangan sampai jadi fitnah ya. Ada dua kaul. Ya, saya lagi cari-cari kitabnya nih. Ya, kaul pertama, Nabi itu Umi dalam arti nggak pernah baca kitab sebelumnya. Taurat, Injil, Zabur nggak pernah baca. Ya, disebut Umi. Ini definisi Umi begitu. Ya, Umi itu sesuai dengan ibunya. Ya, ibunya juga nggak pernah punya kitab. Jadi jalur-jalur orang tuanya itu nggak ada kitab. Maka disebut kaum yang Umi. Jadi bukan yang benar-benar buta baca tulis ya Ustadz ya. Bukan, ya ini definisi pertama ya, khilaf para ulama. Ya, tapi saya berpendapat ini. Ya, saya tolong nanti jangan dibully. Apalagi ini direkam ya. Ya, pendapat pertama itu ya. Berdasarkan ya saya ngulik-ngulik segala macam, kayaknya Nabi bisa nulis, kayaknya ini nggak mungkin nggak nulis ini, gitu kan? Ya, nah pendapat kedua Nabi betul-betul Umi, ya nggak bisa baca tulis versi pendapat yang lebih masyhur. Ya, clear ya? Sehingga nanti jangan dipermasalahkan. Ustadz Nabi kan Umi, beres, ada dua pendapat, gitu ya. Nah, waktu nulis pertama kali para sahabat itu kayak ngarang. Nabi ngomong menyebutkan ayat begini tulis, tapi distorkan lagi. Nah, ketika distorkan lagi inilah dikoreksi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang salah satu kenapa saya berpendapat Nabi itu bisa baca bisa tulis. Ya, menurut saya. Clear nggih? Lanjut Ustaz, monggo. Jadi Mushaf Utsmani ini betul-betul ejaan yang digunakan oleh penulis wahyu di samping Nabi Muhammad SAW ketika menulisnya. Ya, jadi ketika menulis pun sudah ada di samping Nabi Muhammad SAW.
wasallam bukan ngarang, bukan ijtihad, bukan menyalin dari bacaan orang, bukan. Tapi langsung dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ejaannya begini, distorkan lagi, dibenarkan oleh Nabi, dapat, selesai, dikumpulkan di masa Abu Bakar, kemudian dicek oleh Utsman bin Affan, disalin ke mushaf, hanya memindahkan, bukan menambahkan ilmu-ilmu lagi di situ, bukan. Jadi ini orisinilitasnya betul-betul 100% terjaga semenjak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, clear ya? Lanjut, silakan. Kedudukan Rasam Utsmani. Pola dan ejaan Rasam Utsmani adalah mengikuti tulisan mushaf atau suhuf yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Pola dan ejaan tulisan mushaf atau suhuf Abu Bakar mengikuti bentuk dan ejaan tulisan para penulis wahyu, di mana pola dan ejaan tulisannya telah diketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, pola dan ejaan Rasam Utsmani sesuai dengan pola dan ejaan tulisan yang dipakai para penulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dapat juga difahami bahwa pola dan ejaan tulisan para penulis wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama dengan Rasam Utsmani. Nah, clear ya. Jadi Rasam Utsmani hanya menstempel ini yang benar, ini yang datang dari Nabi, tulisannya begini. Nah, bukan Utsman bin Affan berijtihad, bukan. Ya, karena ada sambungannya di mana yang dikumpulkan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang ditulis oleh penulis wahyu. Lanjut, Ustaz. Pertanyaannya, apakah ejaan Rasam Utsmani yang sama dengan ejaan tulisan para penulis wahyu merupakan tauqifi dari Nabi atau ijtihadi para sahabat? Tentang hal ini, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa pola dan ejaan tulisan dalam Masahif Utsmaniyah atau Rasam Utsmani adalah bersifat tauqifi. Sebagian ulama berpendapat bahwa pola ejaan penulisan Al-Quran dalam Masahif Utsmaniyah hanya merupakan hasil ijtihad para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bersifat tauqifi. Ya, clear ya, ada dua khilaf ya, makanya tadi Nabi Sallam Ummi juga khilaf ya, sama dengan ini. Lanjut saja, nomor 3. Pertumbuhan Rasam Utsmani. Ketika Masahif Utsmaniyah sudah memasyarakat di kota atau daerah utama Islam, banyak para ulama yang memperhatikan, meneliti, dan menulis rumusan pola atau ejaan penulisan huruf-huruf dan lafaz pada Masahif Utsmaniyah atau Rasam Utsmani. Rasam, Ustaz. Rasam. Ustaz Nuri yang dari Malaysia bukan? Iya, Ustaz. Oh, pantesan. Agak Melayu-Melayu dikit gitu. Maka lanjut. Muncullah di setiap kota utama Islam pada waktu itu imam qiraat yang biasanya juga dikenal sebagai ulama perawi Rasam Utsmani. Al-Hamad mengemukakan bahwa para tokoh terkemuka perawi Rasam Utsmani adalah dari penduduk Madinah ada Abdullah ya, Ar-Rahman bin Hurmuz Al-A'raj. Bacanya kalau itu gini Ustaz, Abdurrahman bin Hurmuz gitu. Oh. Abdul Rahman bin Hurmuz Al-A'raj wafat 119 Hijriah atau 737 Masehi. Dan Abu Ruwaim Nafi bin Abu Ruwaim. Okay. Abu Ruwaim Nafi bin Nafi. Yeah. Abu Ruwaim Nafi bin Abdurrahman bin Nuaim. Wafat 169 Hijriah atau 7856 Masehi. B. Perawi Rasam Utsmani. Mushaf Basri adalah Asim bin Abi Asibah al-Juhduri.
Wafat 128 Hijriah atau 745 Masehi. C. Ulama terkemuka Rosem Usmani di Damsyik yang meriwayatkan mushaf imam yang dikirim ke Syam adalah Abu Darda Uwaimir Al-Ansori. Wafat 32 Hijriah atau 652 Masehi. D. Tokoh perawi Rosem Usmani, Mushaf Kufi di Kufah adalah Abu Amarah Hamzah bin Hubaib Al-Jayyad. Wafat 156 Hijriah atau 773 Masehi. Ali bin Hamzah Al-Kisai, wafat 189 Hijriah atau 805 Masehi, dan lain-lain. Karena adanya interaksi antar perawi Rosem Usmani ketika masing-masing mereka juga ingin mengetahui dan menguasai Rosem dari masing-masing mushaf Syami, Kufi, Madani, Maki, Basri, baik ketika musim haji atau bahkan pergi sendiri-sendiri ke masing-masing kota besar Islam pada masa itu, maka muncullah perawi-perawi Rosem Usmani dari mushaf-mushaf tersebut atau Masahif Al-Amsor. Ahlul Amsor, bacanya gitu Ustaz. Masahif Ahlul Amsor. Seperti Abu Amr bin A'la, Ayub bin Mutawakil Al-Yazidi, Abu Ubaid, Abu Hatim As-Sijistani, wafat 255 Hijriah atau 869 Masehi atau 839 Masehi. Dan Ibnu Mujahid, wafat 324 Hijriah atau 936 Masehi. Adapun penulis Saudara lanjut. Lanjut ya Ustadz, apa mau ini? Nah, saya ingin terangkan sedikit tentang jadi mushaf-mushaf ini Ustadz, dia dikirim ke berbagai wilayah ya. Sebagian mengatakan 4, sebagian 5, sebagian mengatakan 8 ya. Ala kulihal kota-kota besar semuanya dapat kiriman mushaf. Oh, saya belum share screen ya? Belum Ustadz. Oh, jadi. Nah, sambil saya share screen. Baik, kelihatan? Kelihatan Ustadz. Oke. Nah, ini jadi ketahuan siapa yang ngirim ya. Ya, Ustazah Roslian ini jasanya luar biasa ya. Nah, jadi ada mushaf di Madinah 2. Satu mushaf umat induk plus mushaf yang dipegang oleh khusus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian ke Mekah, kemudian Basrah, kemudian Kufah, ya, kemudian ke Damaskus. Nah, masing-masing mushaf itu beda, ada yang beda tulisannya. Ya, dan masing-masing mushaf itu ada ahlinya. Misalnya dari Madinah tadi Abdurrahman bin Hurmuz, ya, dan juga Imam Nafi sekaligus perawi qiraat. Dari Basrah yang dikirim ke Basrah ada Asim bin Abi Sibah al-Juduri, ya. Dari Damaskus, ya, Damaskus itu ada Abu Darda, ini sahabat Nabi SAW, ya. Di Kufah ada Abu Ammarah Hamzah bin Hubaib al-Zayyad, ya, disebut dengan Imam al-Zayyad, ya. Nah, lama-kelamaan para pencari ilmu pengen mempelajari seluruh mushaf, maka disebut dengan apa? Mushaf Ahlul Amsor. Jadi kalau disebut Masahif Ahlul Amsor mencakup seluruh mushaf, maka seluruh mushaf itu ada yang dipelajari oleh Abu Amr bin A'la, ya, Ayub bin Mutawakil, ada Abu Ubaid Al-Hatim Al-Sistani, dan juga Ibnu Mujahid. Nah, Ibnu Mujahid itu yang apa? Yang berprestasi, diakui oleh umat, mengumpulkan qiraat menjadi 7. Clear ya? Lanjut, Ustaz, silakan.
Adapun penulis terkemuka kitab-kitab yang membahas ilmu Rosem Usmani, yang biasa juga disebut perawi Rosem Usmani, diantaranya adalah Abdullah bin Amir al-Yahsyabi, wafat 118 Hijriah atau 736 Masehi, menyusun kitab yang berjudul Ikhtilafu Masahifi Syami wal Hijazi wal Iraqi. Ya, jadi sampai-sampai seorang ulama ya Abdullah bin Amr al-Yahsyabi ini menulis perbedaan mushaf-mushaf Syam yang Damaskus tadi ya dengan mushaf Hijaz. Hijaz itu berarti Mekah, Madinah, dan juga mushaf Irak. Ya, Irak itu Kufah. Jadi ada perbedaan ternyata. Ya, perbedaan itu dibikin kitab khusus. Ya, lanjut Al-Kisai. Al-Kisai wafat 189 Hijriah atau 805 Masehi atau 804 Masehi sebagai imam qiraat di Kufah setelah Hamzah menulis kitab yang berjudul Ikhtilafi Masahifi Ahlil Madinati wa Ahlil Kaufati wa Ahlil Basrati. Ahlul Kufati aslinya. Ahlul Kufati. Pokoknya gitulah. Oh, iya. Jadi kalau Imam Al-Kisai punya kitab apa yang membahas perbedaan mushaf Madinah dengan apa Kufah dengan Basra. Ya, lanjut Sata. Ghazi bin Qais al-Andalusi, wafat 199 Hijriah atau 814 Masehi, menyusun kitab yang berjudul Hija'us Sunnah, yang membukukan Rosem Mushaf penduduk Madinah. Nah, kalau ini hanya apa? Khusus kaedah-kaedah menulis mushaf Madinah. Ya, jadi ini semua kaedah ya, bukan menulis kitabnya, Qur'annya bukan. Qur'annya sudah tidak ada. Ya, Quran di zaman Utsman bin Affan sudah hancur ya, sudah istilahnya dimakan zaman lah ya. Kertasnya sudah ya namanya kertas sudah lama sekali ya. Nggak ada sekarang. Ya, adanya mungkin foto-fotonya, mungkin ada yang mengatakan oh ini dulu ya, itu pengakuan silakan ya. Tapi sepakat para ulama hari ini yang ada mushaf aslinya itu sudah nggak ada yang sampai 30 juz itu. Ya. Adanya apa? Adanya kaedah-kaedah ilmiah dalam menulis mushaf kota tertentu. Ya, nah kalau Imam Ghazi di sini hanya mushaf apa? Madinah saja. Ya, lanjut. Al-Fara wafat 208 Hijriah atau 823 Masehi, menulis kitab yang berjudul Ikhtilafi Ahlil Kufati wal Basrati wasyami fil Masahif. Ya, berarti ini 3 ya. Kufah, Basra dengan Syam. Jadi 3 ini ternyata ada yang beda-beda. Lanjut, Sata. Abu Amar Dani. Abu Amar Ad-Dani. 371 sampai 444 Hijriah atau 1052 Masehi atau 981 sampai 1052 Masehi. Menyusun kitab yang berjudul Al-Muqni'. Kitab inilah yang dijadikan rujukan Al-Quran standar Utsmani Indonesia. Ya, ketemu sekarang ya. Mushaf Indonesia pakai apa ternyata? Pakai karangannya Abu Amar. Abu Amr Ad-Dani. Kitabnya namanya apa? Al-Muqni'. Ya, kalau nggak salah satu peserta di sini ada yang punya kitab PDF-nya, Sata. Ya, boleh nanti minta ya, hubungin salah satunya atau di grup yang bersangkutan boleh boleh di-share ya. Boleh bersuara yang punya PDF-nya. Iya, Ustaz. Ustaz Hamidah di-share ya di grup. Ini kitab Al-Muqni. Nah, biar para pembelajar ini tahu ya sumber cara penulisan Rosem Utsmani Mushaf Indonesia. Lanjut Sata, Abu Daud. Abu Daud 496 sampai 413 Hijriah atau 1102 sampai 1022 Masehi. Salah seorang murid Ad-Dani yang menyusun kitab yang berjudul
apa nih? Tanzil. At-Tanzil. At-Tanzil. Kitab ini yang dijadikan rujukan Rosem Usmani dalam percetakan Al-Quran Saudi Arabia, Mesir, Maroko, Syria, dan lain-lain. Ya. Catatan. Silakan baca catatan. Dua perawi Rosem Usmani, Abu Amr Ad-Dani dan Abu Daud, populer dengan sebutan Asy-Syaikhan. 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 Jadi dua syekh. Kalau dalam hadis kita taunya apa Ustaz? Dua syekh besar dalam ilmu hadis. Syekh siapa? Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim. Ya. Beliaulah kitab paling sahih setelah Al-Quran adalah Bukhari dan Muslim. Ya, nama kitab beliau disebut sebagai Bukhari Muslim. Kalau dalam Quran itu syekhonnya, dua syekhnya adalah Abu Amr Ad-Dani dan Abu Daud. Ya. Dan Abu Daud ini muridnya siapa? Abu Amr Ad-Dani. Yuk, kok bisa beda begini? Ya, kalau dalam hal ilmiah, murid beda dengan guru itu bukan durhaka ya. Jadi misalnya ya, nanti di majelis ini ada yang beda dengan saya. Langsung, oh ini murid durhaka, nggak sama-sama gurunya. Bukan. Ya, kalau dalam hal ilmiah, berbeda itu bagus, asalkan punya apa? Punya landasan. Ya, begitu juga dengan kita misalkan dengan Pak Kiai Fatoni ya, menyampaikan gini-gini, terus kita punya pendapat yang lain yang berbeda, juga tidak disebut durhaka ya, insya Allah ta'ala. Ya, jadi monggo Ustazah berbeda pendapat dengan kita, saya senang sekali. Ya, justru kalau bisa apalah yang kita beda-bedain ya. Ya, maksudnya secara ilmiah ya, bukan beda dalam rangka gontok-gontokan, enggak ya, secara ilmiah. Baik. Lanjut Ustazah. Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Muradi Al-Andalusi Al-Balansi, wafat 564 Hijriah atau 1168 Masehi, menyusun kitab Al-Munsif. Imam Asy-Syatibi 538 sampai 590 Hijriah atau 1143 sampai 1193 Masehi, menyusun kitab Al-Aqilah. Kitab ini berupa bait-bait syair, merangkum dari apa yang ada pada kitab Al-Muqni. Ya, ini Imam Syatibi ya. Beliau itu saking cerdas, saking pinternya ya, dan beberapa riwayat beliau itu buta ya. Jadi Imam Syatibi itu sebagian mengatakan buta semenjak kecil, sehingga beliau itu nggak pernah ngelihat lain-lain Ustaz, kecuali apa? Quran aja yang didengerin ya. Beliau kemudian tulis ya, buta bisa nulis, makanya tadi riwayatnya itu bisa ada yang mengatakan buta di akhir setua beliau, ada yang mengatakan masih muda sudah buta ya. Ala kulli hal beliau kemudian punya kalimat-kalimat yang tajam ya. Beliau punya pendengaran yang sangat luar biasa kuat, hafalan juga mantap dan pandai membuat syair-syair dari ilmu yang beliau pelajari. Jadi kalau beliau sudah dengarkan ilmu, beliau rangkum dalam bentuk apa? Bentuk puisi. Ya, makanya kemudian ada namanya apa? Ada bait Syatibiyah, termasuk dalam Rosem Usmani, beliau punya kitab namanya Al-Aqilah, itu adalah dalam rangka bait-bait syair tentang Rosem Usmani yang ditulis oleh Imam Abu Amr Ad-Dani Al-Muqni. Lanjut. Silakan. Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al-Umami Asy-Syuraishi, yang populer dengan panggilan Al-Kharraj. Al-Kharraz. Al-Kharraz, wafat 718 Hijriah atau 1318 Masehi. Menyusun kitab berbentuk syair yang berjudul Mauridu Zom'an, berisi bait-bait syair tentang Rosem Usmani dengan jumlah 608 bait. Kitab ini mendapat perhatian dari banyak kalangan. Di antara mereka ada yang memberikan syarah atau ulasan, seperti Ibrahim bin Ahmad al-Marghoni al-Tunisi, dengan nama Dalil al-Hayran. Syekh Ibnu Ashir Abdul Wahid bin
Ahmad bin Ali Al-Ansyari, wafat 1040 Hijriah atau 1630 Masehi. Di samping mempunyai syarah kitab Maurid di atas, juga mempunyai kitab penyempurna dari Maurid dengan nama Al-I'lan bi Ta'mil Maurid Az-Zam'an. Salah satu kitab yang memberikan syarah dari Maurid di atas adalah kitab Lataif Al-Bayan. Karya Lataif Al-Bayan, karya Syaikh Ahmad Muhammad Abu Zitihar, salah seorang staf pengajar di Ma'had Al-Qiraat di Al-Azhar Kairo. Nah, ini ulama sekarang ya. Lanjut, Ustaz. Perkembangan Rosem Usmani. Sebagian besar mushaf Al-Quran, baik tulisan tangan atau yang tercetak di dunia Islam, baik Timur Tengah atau lainnya, hingga dekade tahun 70-an Masehi, pernah berlangsung lama tidak ditulis dengan Rosem Usmani. Fakta ini dapat dilihat pada manuskrip dan berbagai penerbitan Al-Quran sebelum tahun 1970-an, baik di Timur Tengah, Indonesia, ataupun dunia Islam lainnya. Bahkan Al-Hamad memberi contoh Al-Quran tulisan tangan oleh Ali bin Hilal. Ibnu Al-Bawab, wafat 391 Hijriah atau 1000 Masehi, juga tidak menggunakan Rosem Usmani. Ya, ini cerita seperti yang kemarin ya. Periode-periode hari ini mushaf Rosem Usmani itu pernah tidak digunakan sebagai bagian dari mushaf Al-Quran. Ya, kenapa? Karena waktu itu banyak orang yang hafal tapi nggak punya mushaf, akhirnya nulis sendiri. Ya, baik. Ada yang bertanya nih. Ustadz mau tanya tentang hubungannya fars dengan kaidah khususnya khusus. Kan yang kaidah khususnya khusus itu keluar kaidah Rosem dan hubungannya dengan qiraah. Jadi belajar qiraat, belajar Rosem nanti itu ada kaidah umum begini. Setiap ada kalimat begini ketemu ini harus begini. Ya, misalnya setelah lam kok ada alif, maka alifnya pasti hilang secara Rosem, ya, kecuali di sini. Kecuali bila kata-katanya nanti kata-kata ini. Yang kecuali ini nanti ada lagi kecuali lagi yang ini balik lagi ke atas. ini contoh bagaimana memahami Rosem Usmani buletnya gitu ya. Ya. Kira-kira nangkep nggak yang saya sampaikan sudah? Kayaknya perlu banyak belajar, Ustadz, kalau saya. Ya. Jadi saya ulang lagi ya. Ada kaidah global. Ya, kaidah global. Misalnya setiap huruf begini nanti harus praktek salah satu ya. Tapi kalau kita praktekkan ya udah. Lanjut dulu sudah ya, sambil saya siapkan jawaban itu. Monggo dilanjut kalimatnya. Akan halnya silakan. Akan halnya dengan eksistensi Rosem Usmani dan studi keilmuannya di dunia Islam pada masa kini, terutama Timur Tengah, sangat mendapat perhatian. Sebagai bukti, hampir tidak ada mushaf Al-Quran, baik menurut riwayah Hafiz maupun non-Hafiz, yang dicetak atau diterbitkan dengan tidak mempergunakan Rosem Usmani. Boleh jadi semangat yang membesarkan hati ini sebagai pengaruh langsung dari adanya fatwa Majma' al-Buhuth atau Lembaga Riset Al-Azhar Kairo pada Muktamar 6 tanggal 20 sampai 27 April 1971 yang diantara komponen tausiahnya isinya adalah sebagai berikut. Muktamar berfatwa agar kaum muslimin berpegang teguh pada Rosem Usmani di dalam penulisan mushaf Al-Quran demi menghindari penyelewengan. Sedangkan perhatian studi keilmuannya sebagai contoh di berbagai lembaga pendidikan Al-Quran atau qiraat misalnya di Kairo maupun di Saudi  kajian ilmu Rosem Usmani masih sangat diminati.
Namun di Indonesia justru terjadi sebaliknya. Sungguh memprihatinkan, bahkan seakan-akan terabaikan. Sebab jarang sekali lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal, termasuk pesantren, mengadakan studi atau kajian keilmuannya. Anehnya, sebagian orang awam mengira bahwa Rosem Usmani termasuk bagian dari kajian ilmu seni kaligrafi Al-Quran. Lembaga ini nih sering terjadi kasus ya. Rosem Usmani itu adalah kaligrafi di zaman Utsman bin Affan ya. Bukan ya. Jadi dulu itu kan Quran ada yang ditulis dengan khot kufi ya, kotak-kotak gitu. Tek 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 ya. Tapi ada juga yang ditulis dengan bengkok-bengkok ya. Itu bukan itu rosem ya. Rosem adalah ejaan. Kalau di kita itu ada istilah EYD ya, ejaan yang disempurnakan gitu ya. Nah, di zaman Utsman bin Affan, ejaan itulah yang disestempel bahwa menulis Quran itu harus dengan huruf-huruf yang seperti ini. Ya, bukan ilmu kaligrafi ya. Baik. Kan kalau khot kan ada khot rid'ah, ada khot yang lain, ada khot Utsmani. Bukan, ini bukan khot. Sekali lagi ini adalah kaidah-kaidah ilmiah yang digunakan oleh para penulis wahyu di zaman Rasulullah SAW ketika wahyu turun nulisnya begini. Ya, makanya kemudian ada khilaf. Oh, berarti tauqifi dong. Iya. Sebagian mengatakan ijtihadnya sahabat dong. Ya bisa jadi khilaf, tapi jumhur berpendapat ini tauqifi. Lanjut Sata. lembaga pendidikan yang mengkaji dan melestarikan ilmu Rosem Usmani dewasa ini, sepengetahuan penulis, hanyalah di Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta, S1, S2, S3. Ya, ya ini bukti bahwa ilmu Rosem Usmani itu mahal. Okay. Mahal bukan berarti membayarnya mahal. Enggak, tapi maksudnya adalah jarang sekali. Ya, jarang sekali yang bisa menjelaskan. Padahal sih bisa sih, ya. Mudah-mudahan nanti suatu saat bisa kita bahas. Ada yang menanyakan, ya ini pertanyakan Ustaz Hamida ini berat-berat ini ya, harus. Saya kebetulan lagi di Sukabumi posisinya. Saya cari kitabnya, adanya Khilyatul Tilawah ya. Saya cari-cari contohnya, nggak dapat Ustaz. Mungkin harus besok aja ya, yang Ustazah. Tolong Ustazah Mida mungkin koordinasi nanti di grup. Itu kita bahas mungkin di pekan berikutnya, langsung ada buku dari kiainya mungkin. Okay? Okay. Nah, jadi, monggo. Tadi apa? Sukron ya, Afan. Taib. Jadi ilmu ini pun butuh apa ya? Butuh pembimbing. Kalau kita ngorek-ngorek sendiri itu ada ya berat juga ya. Tapi bisa kok. Asalkan kita diarahkan. Buka kitab ini. Nanti ada masalah begini, buka begini ya. Nah, nanti bisa insya Allah ta'ala. Dan sekali lagi ya, Maisurah ini mengajak kita ngulik-ngulik. Ya, jadi tidak memberikan semua masalah beres dalam masalah Rosem. Enggak, Rosem Usmani sendiri kitabnya tebal. Ya, bahkan kalau pakai misalnya mukhtasornya Tabyin, itu punyanya Imam Abu Dawud, saya kemarin sempat kulik-kulik itu ada 1.500 halaman. Jadi 1.500 pengen kita bahas 1 jam. Oke deh, lanjut Sata. Lanjut, silakan. Ibnu Al-Jazari, seorang ulama besar di bidang Al-Quran yang menjadi panutan sebagian besar pembaca Al-Quran Indonesia, menerangkan di dalam kitabnya Matan Al-Jazariyah sebagaimana berikut. Ini Arabnya dibaca juga, Ustaz. Yaudah, saya yang baca ya. Idwajibun alaihimu muhattamu qabla suru'i awalan ayya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi'afsakhil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi rusima fil masahifi. Nah, silakan terjemahnya. Kewajiban utama sebelum di dalam belajar membaca Al-Quran adalah 1.
mengetahui makhrojil al-huruf dan sifat al-huruf agar dapat mengucapkannya dengan bahasa Al-Quran yang fasih. 2. Menguasai ilmu tajwid. 3. Mengetahui tempat-tempat wakaf. 4. Mengetahui ilmu Rosem Usmani. Ya, dari 4 ini kira-kira yang sudah mana sudah? 1 sudah ya, makhraj dan sifat sudah. Kemudian alaqatul huruf, tajwid ya. Ini ketemu ini ya, ini sukun ketemu ini ya. Sudah. Ya. Wakaf juga sudah. Wakaf tidak sudah. Terus Rosem Usmani sudah? Sebagian kecil. Ya, jadi kalau Ustadz merasa belum, nanti harus ngejar ya, khusus paket ilmu Rosem Usmani, ya paling enggak sebagian besarnya lah. Ada kok di kitab Khilatul Tilawah ini dibahas globalnya secara ringkas. Di sini sudah ada yang belajar ya, privat ini beberapa waktu yang lalu ya. Globalnya enak kok, tek. Setelah itu apa? Kalau mau rinci ya penelitian ya, insya Allah. Sesudah ya? Maisurah nanti apa Ustadz lanjutannya? Terserah panitia, dan panitia nanti mungkin bisa diusulkan oleh para peserta ya, apa yang urgen untuk dibahas, nanti panitia mudah-mudahan bisa mewujudkan. Begitu nggih? Baik, lanjut, silakan. Dari keempat ilmu belajar Al-Quran ini, yang 3 selain Rosem Usmani telah banyak dipelajari. Ini tentu mengherankan dan menjadi pertanyaan besar yang jawabannya diperlukan penelitian tersendiri. Sebenarnya apabila ada kemauan, oleh karena ilmu Rosem Usmani termasuk kajian ulum Al-Quran, dapatlah diusulkan atau disisipkan, utamanya di UIN, Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir dan hadis. Ini tentu memerlukan waktu sebab sumber daya manusia sebagai tenaga pengajar juga masih dirasa sangat kurang. Sebab agar dapat menguasai keilmuannya secara maksimal, memang diperlukan pula menguasai ilmu qiraat, mengingat keterkaitan kedudukannya sangat erat. Namun bila tidak keterkaitan keduanya, Ustaz. Keterkaitan keduanya sangat erat. Namun bila tidak dimulai dari sekarang, dikhawatirkan kajian ilmu Rosem Usmani akan semakin terpuruk. Nah ini ya, ini bahasa curhatnya Kiai ya. Yang bisa menjelaskan Rosem Usmani itu siapa di Indonesia ini? Kiai Hasim Sakho, Kiai Fatoni, alhamdulillah punya murid kemarin diskusi dengan kami, Ustadz Zainal Arifin Madkur, itu bagus. Ya, beliau intens sekali dalam masalah itu. Terus siapa? Jadi 10 jari ini nggak habis apa? Ya, guru dari Rosem Usmani, atau mungkin karena keterbatasan pengetahuan kami. Ya, makanya kemudian perlu kerja keras khusus ya dari para pembelajar Quran untuk ada yang mau mengemban amanah ini, menjaga ilmu Rosem Usmani. Mungkin Ustaz Hamidah boleh cerita sedikit testimoni setelah belajar Rosem Usmani, apa kesan-kesannya? Boleh Ustaz, silakan. Kesannya masih banyak ilmu yang perlu dipelajari Ustaz. Ustaz Hamidah sudah selesai kaidah umum ya? Nggih. Nggih. Itu yang Hamzah sama itu kemarin kan belum dicek Ustaz. Hamzah sama masalah Rosem Usmani itu yang paling berat di Hamzah. Jadi Ustaz Hamidah ini sudah belajar di selain Hamzah ya. Ya, kalau masalah alif, masalah waw ya, hadaf, kemudian ibdal ya, kemudian udah luar biasa ya. Tinggal Hamzah, justru itu yang paling berat. Ya, tadi di mat juga kemarin kita di mat juga masalahnya apa? Hamzah. Di Qalqalah ketemu juga masalah Hamzah. Di Rosem Usmani lebih parah. Ya, di Rosem Usmani itu Hamzah sendirian, gimana nulisnya? Ya, Hamzah di awal, gimana nulisnya? Hamzah, 2 Hamzah ketemu, gimana? Ya,
Kemudian hamzah wasol gimana? Hamzah kotok gimana? Ya, hamzah di isim fiil huruf gimana? Hamzah di imam ini gimana? Imam qiraat ini gimana? Imam gini gimana? Panjang cerita ya kalau bicara hamzah. Jadi Pak Kiai itu juga dulu waktu saya awal-awal belajar ya ketemu dengan Pak Kiai itu dengan hamzah itu kesel-kesel seneng gitu Pak ya gitu ya. Ini kalau urusan sama Pak Hamzah ini memang panjang. Ya, begitu juga terutama di mana? Di ilmu Rasul Usmani. Sementara itu, jadi Ustaz Hamida merasa gimana? Belajar Rasul ada gelora yang membara nggak untuk kemudian mendalami Quran? Mudahan Ustaz bisa nyambung qiraah. Oh, soalnya alatnya kan kayaknya qiraahnya belum nyampe. Ilmu tajwidnya kadang masih butuh bimbingan Ustaz. Kemarin kita Ustazah sempat ada kalimat gimana? Kalau ilmu apa? Waqaf tidak tafsir. Apa kemarin hubungannya? Kalau kaidah tentang kaitannya dengan ilmu waqaf itu kan lebih ke tafsir. Untuk kaidah ilmu dobet itu kaitannya dengan ilmu tajwid. Karena kalau yang di Indonesia kan peletakan hamzah tuh seharusnya masuk ada kaidah tajwidnya kayak tanwin itu kan kalau di mushaf Madinah sama mushaf Indonesia di Indonesia disamakan untuk izhar idghamnya nggak usah tanda tanwinnya itu. Tapi kalau untuk mushaf Indonesia kan disamakan agar mempermudah. Tapi kalau yang kaidah Rasam ini lebih kaitannya sama hampir semua ikut, tapi lebih condongnya ke ilmu qiraah. Rasanya kayak itu, Ustaz. Ya. Jadi kesimpulan Ustaz Hamida ini luar biasa, ya. Beliau bisa menyimpulkan kalau kalau ilmu waqaf ibtidah itu kaitannya dengan ilmu tafsir. Ya, adab kita berinteraksi dengan Quran harus memahami makna kan gitu. Kalau ilmu dobat ya tanda baca itu dengan tajwid, wabil khusus mushaf Timur Tengah, ya itu sangat bertajwid itu. Makanya kalau ada mengatakan Quran bertajwid, mushaf Timur Tengah itu sudah bertajwid menurut ilmu dobatnya, gitu kan. Kalau Indonesia kan masih nabrak-nabrak ya karena memudahkan ya. Nah kalau ilmu Rasul Usmani lebih banyak ke ilmu qiraat, ya maka diusahakan kalau pengen belajar ilmu Rasul Usmani ini juga menguasai qiraat. Ya, kurang lebih begitu ya. Faedah yang disampaikan oleh Ustazah Nida. Monggo lanjut. Ustazah Ari. Ustazah Nuri. Pengadaan mushaf Al-Quran dengan mesin cetak. Sebelum ditemukan mesin cetak, Al-Quran disalin dan diperbanyak dari Masahif Utsmaniyah dengan cara tulisan tangan. Keadaan ini berlangsung sampai abad ke-16 Masehi ketika Eropa menemukan mesin cetak yang dapat digerakkan. Al-Quran ikut diperbanyak dan dicetak dengan mesin cetak buatan Eropa tersebut. Pencetakan Al-Quran dengan mesin cetak merupakan akibat positif masuknya Turki Utsmani ke Eropa. Orang-orang Eropa yang mulai mengenal Islam tertarik mempelajari karya keislaman, termasuk dalam pencetakan Al-Quran. Hal tersebut terjadi pada pertengahan abad ke-16 atau tepatnya pada tahun 1530 Masehi atau 937 Hijriah. Al-Quran mulai dicetak di Venice dan di Basel pada tahun 1543 Masehi atau 950 Masehi. Ya, jadi sampai hari ini ya, terakhir saya diminta untuk menjadi peneliti cetakan Quran PNRI. PNRI itu BUMN ya, perusahaan percetakan negara Republik Indonesia kalau tidak salah ya. Jadi kalau Pak Presiden mau bikin, ada Quran Presiden itu ada. Jadi ada mushaf Al-Quran tulisannya apa? Al-Quran Presiden. Ya, waktu itu saya lihat warnanya merah. Ya, mungkin karena hari ini pemimpinnya lagi merah. Nah,
Saya bayangin ya, kelak kalau presiden kita ya, ini Indonesia ya, bukan Malaysia. Indonesia ini presidennya hafal Al-Quran ya, terus nyetak Al-Quran, terus nanti tanya jawabnya ke masyarakat itu bukan lagi masalah yang lain-lain ya, tapi apa? Sambung ayat. Wih, saya bayangin itu suatu saat terjadi ya. Terus yang berhasil jawab dikasih mushaf presiden. Wah, itu umat, Masya Allah. Ya, saya berandai-andai dulu. Kenapa ngomongin itu ya? Oh, ini masalah percetakan Quran. Jadi saya waktu nemenin percetakan Quran, ya, yang kemudian diminta untuk meneliti mana-mana yang bermasalah segala macam itu, ya, pagi siang malam ya, itu ternyata dicetaknya pakai mesin dari Korea. Ya, sementara yang bisa mengendalikan mesin itu orang kafir. Aduh, saya sedih ya. Namanya nyetak itu kan berserakan ya. Nah, pas lagi rusak, tiba-tiba orang kafirnya datang gitu, nggak sopan sama kita. Wah, kita hampir kelahi. Ini kitab suci kami dan macam-macam ya. Itu. Jadi ala kulli hal, mesin percetakan Quran itu ya masih belum mesinnya umat Islam. Ya, jadi jangan heran kalau kemudian mushaf-mushaf hari ini yang banyak beredar itu, yang jualan ternyata bukan umat Islam. Ini fenomena di belakang layar ya, ini direkam, nggak apa-apa lah ya. Bahwa sampai mushafnya umat Islam sendiri pun ternyata yang nyetak itu pabrik-pabriknya ya, percetakannya banyak yang bukan umat Islam. Jadi dagangan, ya mereka kan kalau bisnis ada untungnya, ya kenapa tidak ya? Ya mereka mencetak mushaf, ya alhamdulillah juga sih. Tapi ala kulli hal, kemandirian umat Islam untuk mengilmui Qur'annya sendiri ya, sampai Rasul Usmaninya, sampai mencetaknya sendiri, itu belum. Ya, enggak tahu, kalau Malaysia mungkin banyak. Di Malaysia itu kita ada wilayah khusus, apa itu ya, Ri ya, percetakan Al-Quran di Putrajaya. Itu juga ada contoh seperti, jadi itu kilang sekaligus kayak museum gitu Ustadz. Jadi ada contoh-contoh Al-Quran dari berbagai negara termasuk Indonesia. Dan juga katanya sih salah satu pembimbing atau penasehat di sana juga orang Indonesia yang punya itu. Jadi mungkin nanti kalau COVID pandemi udah berakhir, mungkin Ustadz ingin lihat itu dia khusus di situ wilayahnya memang percetakan Al-Quran. Jadi di situ kita bisa kayak model study tour gitu, lihat proses percetakannya gimana Al-Quran. Terus kita juga dikasih Al-Quran juga di sana. Terus ada museumnya juga. Terus ada kayak bioskop tersendiri. Inilah penjelasan tentang sejarah singkat gimana itu berdirinya, di situ ada juga. Di sini udah seperti itu, Ustadz. Masya Allah ya. Berarti sudah ada dukungan pemerintah secara full, totalitas nih? Sudah ada, Ustadz. Tapi Malaysia itu punya kebijakan mencetak Quran sendiri enggak? Atau dia mencetak Quran Timur Tengah? Sepertinya sih masih Rasul Usmani juga ya, Ustadz ya? Itu nggak tahu deh. Kalau Rasul Usmani sepakat ya, semua percetakan gimana, Quran. Ustadz? Maksudnya punya semacam lajnah pentasih Quran sendiri enggak? Yang mengawal percetakan Quran huruf per hurufnya dengan ijtihad ulama Malaysia sendiri, begitu ada enggak? Seharusnya sih ada ya Ustadz ya, karena kalau enggak dia nggak bisa, seharusnya loh ya. saya nggak pasti juga. Ya, sependek pengetahuan kami, yang paling berani bikin Quran itu cuma Indonesia. Tapi memang dijelaskan itu salah satu pengawas pembimbing atau apa itu memang orang Indonesia di sana. Oh, jadi karena berani, terus ada yang ke Malaysia berani juga gitu ya. Karena begini ya, Quran Indonesia itu kalau ditaruh di Timur Tengah itu diamankan. Ya, oh iya, kalau di Arab ya Ustadz? Ya nggak boleh ya. Karena apa?
secara kaidah itu nabrak-nabrak. Banyak yang mencela ya, melanggar ini nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gini. Ya karena basic keilmuannya pandangannya berbeda ya. Karena itu kan hanya ilmu dobet saja kan sebenarnya ya. Nah kalau ulama Indonesia punya semacam pendirian sendiri dari ijtihad segala macam ada ya. Nah setahu sependek pengalaman kami ya hanya Indonesia dan Timur Tengah jadinya begitu. Ya, nah adapun Timur Tengah nanti ada Medina, ada Mesir, ya itu kaidahnya sama. Kemudian di Maroko pakai riwayat waras misalnya, itu kaidahnya juga sama ya. Ala kulli hal karena keilmiahannya yang masih belum bisa belum bisa disebar ke masyarakat, terutama Rosem ya. Ini kan kaitannya dengan Rosem ya. Dan informasi dari Ki Fatoni juga, Mushaf Indonesia itu belum final. Secara Rosem ya, secara dobet ya, begitulah ya, itu ijtihad. Tapi secara Rosem, beliau juga ada beberapa hal yang masih butuh penelitian. Ya. Makanya nanti jangan heran kalau ternyata ada perubahan Rosem di Mushaf, bahkan sampai terbitan Indonesia. Ya. Beliau juga pernah menyatakan, Mushaf Timur Tengah itu juga masih ada, cari aja. Jadi, beliau itu semacam memberikan PR kepada kita, bahwa urusan Quran ini belum clear. Secara kaidah ya, secara dipraktekkan di dalam mushaf keseharian kita, beliau menyampaikan ya kode-kode supaya kita harus serius ya. Nggak bisa kita, mudah-mudahan generasi setelah kita. Ya. Kalau Pak Kiai kan usia sudah 70-an lebih ya, 60-70, sepuh ya. Kita yang masih misalnya usia berapa? Masih mahasiswa ya, sampai dengan yang sudah mungkin anaknya baru 1, 2, 3 ya. Nah itu harus mengantarkan ilmu ini ke generasi berikutnya supaya bersambung. Ya. Dan kalau ternyata misalnya di Malaysia ada dukungan luar biasa, ini peluang. Ya, gerakkan umat untuk bisa serius mempelajari Al-Quran wabil khusus Rasul Utsmani. Ya, saya senang. Nanti, ya ada pertanyaan. Ini apa namanya? Ustadz Adi Hidayat kan ngerilis Al-Quran At-Taisir itu udah sama dengan Quran Madinah dan Malaysia, Ustadz. Itu At-Taisir. At-Taisir, ya sama. Udah nggak kayak Quran Indonesia lagi. Tapi itu hanya ngikut sudah, ya, bukan hasil penelitian sendiri secara kaidah ilmiah. Ya, jadi itu pun juga taisir itu dalam rangka memudahkan dobetnya, memudahkan untuk menghafalnya, gitu ya. Bukan dalam rangka pertanggungjawaban ilmiah kaidah Rosem Utsmaninya begini loh. Ya, belum. Karena kalau seandainya beliau tertarik ya mempelajari Rosem Utsmani, kayaknya beliau luar biasa ya. Tapi ini kan butuh pembimbing, gitu kan. Ya, suatu saat mudah-mudahan ada ketersambungan ya, Ustadz Adi Hidayat dan juga di Lajnah Pentasir Quran ya. Mudah-mudahan ada kolaborasi suatu saat ya, sampai kemudian punya lembaga khusus yang mendalami betul-betul ilmu Rosem Utsmani. Ya. Jadi ala kulli hal, Rosem Utsmani ini masih sepi, ya, sepi pembahasan, sepi peminatnya, sepi di dalam penerapan di masyarakatnya, ya, semua masih ngikut saja, ya, ngikut dengan apa? Dengan Timur Tengah, ada yang ikut dengan Indonesia, ya, demikian. Baik. Ada yang ditanyakan lagi? Ini ada yang chat, sebentar. Lembaganya, lembaga hikmah. Nah, ini Ustaz Hamidah menyampaikan ada lembaga hikmah, tapi itu secara umum. Lebih kayak Kementerian Agama. Ini daerah Sarawak, Ustadz. Soalnya pernah KKN di sana. Nah, ini Ustaz Hamidah. Ustaz Nuri mungkin bisa menjelaskan semacam Kementerian Agama, betulkah? Kalau biasanya iya Ustadz, kalau yang terkait dengan Al-Quran itu mesti dapat persetujuan dari situ. Tapi kalau yang di Sarawak itu beda sama kita wilayahnya. Maksudnya kalau yang kayak saya di Selangor dengan ini yang saya tadi bilang lingkungan wilayah percetakan Al-Qur'annya itu di Putrajaya itu baru Ustadz, dan itu juga jadi tempat pariwisata juga kalau selama
sebelum masa pandemi itu memang banyak turis-turis yang ke sana. Jadi selain kita bisa dapat Al-Quran, biasanya pengunjung tuh dikasih Al-Quran gratis, Ustadz. Jadi kita juga diceritakan tentang sejarahnya. Di situ ada museum kecil tentang mushaf-mushaf Al-Quran dari beberapa negara juga. Terus dijual juga Al-Qurannya, kalau kita mau berinfak juga bisa. Dan di kilangnya itu dijelasin ada semacam mungkin kalau kayak tour guide itu ada yang ngejelasin gitu juga Ustadz step-stepnya. Ini dari sini, habis itu kita ke sini, habis itu kita ke sini. Dan itu kilangnya kita diliatin juga di kaca, kita ngelihat prosesnya. Kilang itu apa? Pabrik apa? Pabrik, iya Ustadz. Kita tahunya Pabrik kilang. maksudnya. Tahunya kilang minyak. Iya, maksudnya pabriknya. Percetakan, ya Allah. Percetakannya, iya. Udah kebiasaan istilahnya kilang. Iya, baik ya. Oke, baik. Intinya pemerintah ada yang memfasilitasi untuk keilmuan dan sejarahnya gitu ya. Walaupun wisata ya, walaupun wisata. Tapi kayaknya memang untuk yang keluaran Malaysia sama Indonesia ada yang beda ya. Soalnya waktu ngaji kapan itu begitu ada yang bawa Indonesia sama Malaysia ada sedikit lah bedanya waktu itu di mana gitu waktu ada pembahasan ininya ayatnya. Boleh nanti Ustazah bisa di grup bagaimana mushaf Malaysia ya yang diterbitkan oleh penerbit Malaysia, mungkin nanti difoto ya Al-Fatihahnya misalnya kan atau surat tertentu nanti biar kita bisa tahu. Oh, ini kaedahnya pakai yang mana begitu ya. Boleh nanti. Oh ya, insya Allah Ustadz. Yeah. Baik, Taib ya. Ini kalau diperpanjang seru ini ya, masalah Malaysia dan Indonesia dan Timur Tengah. Ya. Kita sampai mana tadi, Ustaz? Pada tahun 1698. Oke, lanjut silakan. Pada tahun 1698 Masehi atau 1110 Hijriah, seorang pendeta Italia, Ludovici Marasi, di Padoue, Prancis, berhasil menyusun suatu teks Al-Quran berdasarkan rujukan sejumlah manuskrip, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Latin yang cermat. Diberitakan untuk itu ia telah mempelajari Al-Quran dan tafsir selama kurang lebih 40 tahun. Naskah tersebut sepenuhnya telah dilengkapi dengan tanda baca. Pembubuhan tanda-tanda baca yang dipergunakan mengikuti pola Al-Khalil bin Ahmad dan Ahl al-Masyriq. Fathah ditulis dengan bentuk alif miring di atas huruf. Domah berbentuk waw kecil di atas huruf. Kasroh berbentuk fathah dibubuhkan di bawah huruf. Tanwin dibuat double. Sukun berbentuk bulatan kecil yang berlubang di tengahnya. Tanda silah pada hamzah wasol berbentuk kepala huruf shod. Tasjid berbentuk kepala huruf sin tanpa titik. Dan hamzah qata berbentuk kepala huruf ain. Hasil percetakan tersebut untuk sementara itu tidak membawa pengaruh dan belum tersebar ke dunia Islam. Ya, jadi ternyata ya, ini tahun berapa coba? 1698. Ya, sudah ada yang mencetak Quran dengan tanda baca yang lengkap, ternyata seorang pendeta Italia. Bayangkan ya, pendeta Italia 40 tahun ya ngaji. Ya, sementara kita sebulan. Ya, enggak, ini baru pembukaan ya. Setelah ini insya Allah tahun-tahun berikutnya tahun-tahun serius dalam mengkaji Quran ya. Ya, ini sekaligus cambukan buat kita ya, umat Islam harus lebih lagi berjuangnya ya supaya Quran lebih memasyarakat secara keilmuan maupun secara praktek di masyarakat umum ya. Lanjut saja. Adapun pencetakan mushaf pertama kali yang dibuat murni oleh percetakan Islam, percetakan khusus untuk Al-Quran dimungkinkan adalah yang disebut dengan edisi mulai Utsman dicetak pada tahun 1787 Masehi atau 1202 Hijriah.
Diterbitkan di percetakan khusus di Saint Petersburg dan juga di Oswan, Rusia. Sedangkan negara Islam yang memberikan perhatian khusus pada percetakan mushaf adalah Iran, yang menerbitkan 2 penerbit, di Kazan 1828 Masehi atau 1244 Hijriah, dan Teheran 1838 Masehi atau 1254 Hijriah, atau 1833 Masehi 1249 Hijriah. Pada saat itu, mushaf Al-Quran dicetak dengan ukuran besar dan disertai dengan terjemahannya. Selanjutnya di Istanbul 1877 Masehi atau 1294 Hijriah. Tabriz 1833 Masehi atau 1249 Hijriah. Dan Leipzig 1834 Masehi atau 1250 Hijriah. Dan kerajaan Islam di India pada tahun 1877 Masehi atau 1294 Hijriah. Ya, ini hasil penelitian Kiai ya. Setelah ada dunia modern mencetak ya, maka kemudian didapati apa? Ada mushaf di Basel tadi ya, kemudian di Italia, ya, kemudian di Rusia, kemudian alhamdulillah Iran juga ada, Turki, ya. Nah India ini ingat dengan kerajaan Islam Mughal. Itu kerajaan Islam luar biasa yang menyatukan seluruh India, yang hari ini kita cuma dengar peninggalannya apa? Taj Mahal ya. Oh iya, Taj Mahal. Ya, itu kerajaan Islam India, ya, kerajaan Mughal, dan juga pernah menerbitkan mushaf Al-Qur'an. Lanjut, Al-Qadhi silakan. Al-Qadhi menginformasikan ketika di Mesir terdapat banyak percetakan, juga di negeri-negeri timur, maka yang jadi perhatian besar ialah mencetak mushaf. Percetakan-percetakan itu bersaing dan berlomba-lomba menghasilkan cetakan mushaf yang bagus dan indah dengan bermacam-macam bentuk dan warna, serta formasi yang berbeda-beda. Hanya sayangnya, mushaf yang diterbitkan itu pada umumnya tidak mengikuti kaidah-kaidah Rosam Utsmani, seperti Rosam pada zaman Khalifah Utsman, masa sahabat, tabi'in, at-tabi'in, maupun para imam mujtahid, tetapi mengikuti Rosam Imla'i yang dibuat orang kemudian. Lanjut, Ustazah. Keadaan ini berlangsung lama sampai munculnya ulama besar ahli dalam bidangnya, mempunyai banyak karangan yang bermanfaat, yaitu Syekh Ridwan bin Muhammad yang lebih dikenal dengan Al-Mukhallalati. Beliau telah menulis mushaf yang bagus dan bernilai tinggi, serta sangat memperhatikan penyesuaian tulisan ayat-ayat Al-Quran dari segi rosem, serta dobetnya mengikuti kitab Al-Muqni oleh Abu Amr Ad-Dani dan kitab At-Tanzil oleh Abu Daud Ibnu Najah. Dan dari segi dobet atau tanda baca mengambil dari kitab At-Torozu ala Dobtil Khoroj, mencantumkan bilangan ayat pada permulaan tiap-tiap surah, menjelaskan tempat-tempat wakaf dengan tanda-tanda khusus sesuai dengan tiap macam wakaf. Setelah diadakan riset secara teliti dan mendalam, ditetapkanlah bahwa wakaf itu ada 6 macam, yaitu tam dengan tanda kafi, ta dengan tanda Hasan, ta dengan tanda Hasan, kaf dengan tanda sola, ha dengan tanda jaiz, sod dengan tanda jim, dan mafhum dengan tanda mim. Mushaf ini telah dicetak di percetakan Al-Bahiyah di Kairo, kepunyaan Syekh Muhammad Abu Zaid pada tahun 1890 Masehi atau 1308 Hijriah. Ya, ini betapa ilmu wakaf tidak sudah dipraktekkan ya di dalam apa?
mushaf Al-Qur'an. Ya. Dan dulu wakaf ibtidaiyah itu bermacam-macam. Salah satunya yang kita baca barusan ya, untuk menyebutkan mana wakaf tam, mana wakaf kafi, hasan, jaiz, ya, dan seterusnya. Ya. Itu tahun berapa? 1890 Masehi. Ya. Lanjut. Mushaf inilah yang banyak beredar pada waktu itu di antara ahli ilmu dan ulama qiraat, yang menjadi andalan mereka dan selalu mendapat tempat lebih dari yang lain, karena ia dianggap mempunyai kelebihan. Mushaf ini dinamakan Mushaf al-Mukhallalati. Sayangnya, mushaf ini tidak menarik, kurang digemari pembaca, karena kertasnya jelek, cetakannya kurang bagus, dan sebagainya. Selanjutnya, para ulama Al-Azhar memberi perhatian yang tinggi terhadap mushaf. Dibentuklah lajnah yang terdiri dari ilmuwan dan tenaga-tenaga ahli. Mereka itu adalah Syekh Muhammad Ali Khalaf Al-Husaini yang masyhur dengan laqab Al-Haddad, Syekh Hifni Nasif, Syekh Mustafa Anani, dan Ahmad Al-Iskandari untuk lebih meneliti lagi mushaf dalam rosemnya, tanda baca, dan lain-lainnya. Panitia ini bekerja dengan segala kemampuan yang ada sehingga berhasil meningkatkan mutu mushaf yang lebih lengkap dan sempurna dari mushaf yang ada. Al-Quran ditulis seluruhnya berdasarkan Rosem Utsmani dengan dobetnya sesuai dengan riwayah Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi. Dijelaskan bilangan ayat pada permulaan tiap surah menurut mushaf Hafiz tersebut. Adanya surah itu Makkiyah atau Madaniyah yang diturunkan sesudah surat ini atau itu. Tiap-tiap ayat dibubuhi nomor, sebagaimana tiap-tiap wakaf dibubuhi tanda. Juz-juznya, rubu-rubu, sajedahnya, dan saktahnya. Selanjutnya, lajnah tersebut membagi wakaf kepada 6 bagian. Mim, mesti wakaf. Lam alif, ya, jim, sola, kola, dan sebagainya. Dengan demikian, hasil karya lajnah ilmiah tersebut tersebar luas. Akhirnya menjadi pedoman dan pegangan di dunia Islam, terutama di Timur Tengah hingga saat ini. Termasuk Mushaf Al-Haramain dari Saudi Arabia. Selain Al-Quran dicetak mesin, di berbagai daerah di setiap negara Muslim banyak dijumpai manuskrip Al-Quran tua yang ditulis oleh para ulama terkemuka. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran senantiasa ditulis meskipun telah ditemukan mesin cetak. Ya, jadi kita tahu sejarahnya ya dari tadi di Eropa ya, kemudian terakhir ternyata ulama Al-Azhar pun memunculkan lajnah ya dari ulama Al-Azhar tersebut yang digunakan pedoman di mushaf Madinah ya. Nah sampai dengan nah sekarang Indonesia gimana? Silakan. Akan halnya di Indonesia, setiap usaha pencetakan dan penerbitan Al-Quran harus mendapat persetujuan dari pemerintah melalui Departemen Agama Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengontrolan dan pemeriksaan terhadap setiap Al-Quran yang terbit dan beredar di Indonesia. Depak RI sebagai lembaga resmi mulai tahun 1957, bahkan sejak tahun 1951, walaupun bukan sebagai lembaga resmi. Dan mulai tahun 2007, Depak RI mempunyai lembaga khusus yang mengurusi segala hal yang berhubungan dengan Al-Quran, bernama Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Pada umumnya, sebelum tahun 1983, pencetakan Al-Quran di Indonesia mengambil dari bentuk tulisan Al-Quran terbitan luar negeri, dengan tidak menyebutkan sumber asli pengambilannya. Hal ini tampak nyata dalam bentuk tanda baca yang bermacam ragam, yang kurang konsisten dan
yang kurang konsisten dengan sumber aslinya. Ya, ini Pak Kiai dulu pernah cerita ya, Quran yang pertama kali nyampe di Indonesia itu justru cetakan Jepang. Ini nanti coba kita diskusi lagi dengan beliau ya. Jadi Jepang itu karena tahu rakyat Indonesia waktu menjajah Jepang ya, Jepang menjajah Indonesia ya. Waktu itu dicetak Quran dari Bombay ya, dan jumlahnya mungkin sekitar 1.000 atau 5.000 lah ya, ribuan begitu. Sehingga di wilayah-wilayah tertentu itu dapat ya, bahkan kucel-kucel masih kruwel-kruwel. Kalau yang punya Quran kruwel-kruwel ya, itu berarti zaman dulu. Nah, di situ perjuangan ya masyarakat Indonesia untuk mempertahankan Quran. Ya, dan sangat susah ya, pakai cerita itu untuk dapetin mushaf Quran itu sangat susah. Ya, baru kemudian Indonesia merdeka ya, mulailah ada lajnah pentasih Quran ya. Ini di tahun 1951. Indonesia merdeka 45. Jadi sekitar 6 tahun setelah itu baru ada pencetakan ya lajnah pentasih mushaf Indonesia. Nah, rujukannya waktu itu tuh pokoknya Al-Qur'annya dari Timur Tengah ya, atau dari Bombay, wabil khusus Indonesia lebih ke Bombay, dari Bombay India ya, yaitu warisan dari kerajaan Mughal ya. Dan waktu itu perkembangannya sangat ruwet ya, artinya secara kaidah Rasul Utsmani betul-betul berantakan, nggak konsisten ya, makanya kemudian beliau rapat bekerja keras ya, tiap ada pembenahan satu hal rapat putuskan. Jadi sejarah Quran Indonesia itu adalah Quran hasil rapat ya, dan itu masih butuh panjang, belum final sampai hari ini. Baik, kurang lebih itu. Lanjut Ustaz, terakhir karena tinggal 10 menit, monggo. Penulisan Mushaf Al-Quran oleh Khotoh Indonesia. Khotot Indonesia baru muncul dan mulai diterbitkan tahun 1983, yaitu Mushaf Standar Indonesia atau Al-Quran Standar Utsmani Indonesia yang disahkan oleh Muker 9 tanggal 23 Maret 1983. Artinya bahwa eksistensi Rosam Utsmani dalam pencetakan di Indonesia baru dimulai tahun 1983 ini. Bahkan sampai saat ini, pencetakan Mushaf Al-Quran Indonesia, baik Rosam Utsmani, tanda baca, tanda wakaf, terus diusahakan agar sesuai. Ya, ini ya. Sebelum lanjut, jadi Pak Kiai itu semacam memberikan PR. Ayo, munculkan ahli-ahli Quran ya, supaya mengawal Mushaf Indonesia ke bentuk akhir yang sempurna. Ya, kalau Pak Kiai Asim Sako, daripada ribet dah ikut Timur Tengah. Bisa jadi Malaysia pun begitu sikapnya ya, daripada ribet ikut Timur Tengah. Nah, tapi Indonesia tetap ya, Pak Kiai Fatwani termasuk yang kekeh. Enggak, ini ada sejarahnya ini ya. Maka perlu dijaga supaya sejarah ilmiahnya itu bagus begitu. Silakan terakhir. Perkembangan selanjutnya di era akhir-akhir ini yang ditandai dengan berbagai pencapaian kemajuan dicapai dalam teknologi komputer, dalam hardware dan software telah memungkinkan manusia melakukan digitalisasi di berbagai bidang. Data teks, suara, dan gambar yang semula hanya citra analog telah demikian mudah dieksplor dalam layar monitor komputer. Sejak tahun 1980-an hingga kini telah berkembang apa yang kemudian dikenal sebagai komputerisasi Al-Quran atau Al-Quran digital. Sejumlah software dan paket program komputerisasi berkembang di mana-mana. Termasuk Al-Quran juga mengalami digitalisasi yang pesat dengan memungkinkannya tersimpan rapih dalam bentuk disket, CD-ROM, handphone, maupun server jaringan informasi global dan internet. Ya, ini beliau sebenarnya menyindir bahwa hari ini belum ada yang Al-Quran digital terbitan
lembaga resmi ya. Jadi masih berupa yang analog ya, berupa pimpinan difoto, ditaruh digital gitu ya. Belum ada digital asli ya. Karena kita tahu khotot yang hari ini populer adalah siapa? Usman Toha. Syekh Usman Toha ini masih hidup. Ya, inilah yang paling enak untuk dibaca. Ya, yang hari ini dipakai Indonesia juga udah pakai Usman Toha ya. Timur Tengah juga semua udah Usman Toha ya, karena paling kayak komputer tulisan beliau. Ya, tapi jangan sampai salah ya. Di sini ada dua Usman. Yang pertama Usmani, yaitu Rasim Usmani. Yang kedua Khotman Usman Toha. Jadi jangan sampai keliru. Oh, ini gara-gara tulisannya keruwel-keruwel, ini bukan Usmani, bukan Usman Toha, betul. Ya, tapi tetap Rasim Usmani, tergantung nanti kaidah-kaidahnya. Ya. Baik, Ustazah, hari ini sampai sini dulu ya. Tentang ilmu Rasim Usmani, mudah-mudahan menjadi gambaran global ya. Detailnya nanti di kesempatan berikutnya insyaallah taala. Sebelum diakhiri ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak sudah ya, Ustaz Nuri udah lelah sepertinya. Belum ada pertanyaan kalau dari saya Ustadz, mungkin yang lainnya. Ya, yang lain monggo silakan ya. Yang lain kayaknya udah anteng ya. Baik, berarti sudah cukup dulu ya. Kita akhiri kajian kita hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi ya. Sekali lagi kita disemangati hari ini untuk mau peduli ke ilmu yang masih PR, yaitu ilmu Rasim Usmani. Ya, ini ilmu yang sangat langka, ilmu yang masih butuh ahli-ahli di dalamnya, ya. Dan ini peluang besar untuk kita berpartisipasi mengambil peran terbaik mungkin untuk bisa mewujudkan nanti ada ulama-ulama Quran ya, ulama Rasim Usmani khususnya, yang itu bisa jadi dari jalur kita, entah murid kita, entah keturunan kita ya, entah siapapun nanti yang kelak akan menjadi keindahan mercusuar ilmu Islam ya di dunia Islam hari ini ya, dan kelak mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya terakhir ya, bahwa kejayaan umat itu tergantung sikat dengan Quran. Ya, kenapa Andalus dulu pernah jaya? Karena Qurannya diperhatikan total. Kenapa Baghdad pernah jaya? Karena waktu itu Qurannya diperhatikan total. Ya, kenapa Mekah Madinah di awal-awal itu jaya? Ya, kemudian bisa mengekspansi wilayah Islam kaum muslimin di berbagai penjuru dunia karena Qurannya dijaga, ya, diseriusin, diilmuin, di segala macam upaya untuk mewujudkan Quran yang mulia. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan ya seorang atau keluarga atau umat dengan Al-Qur'an ya, ketika mau serius dengan Quran, membaca Quran, menjadikan pribadi Qur'ani, keluarga Qur'ani ya, masyarakat Qur'ani, tapi juga Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan pribadi, keluarga atau umat yang jauh dari Quran. Ya. Dan ini sudah nas ya. Allah Subhanahu wa taala yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u akharun. Ya, Allah mengangkat di antar umat ini ya, ditinggikan gara-gara Quran, yaitu karena menghormati Quran, menghargai Quran, tapi juga ada umat yang jatuh karena jauh dari Quran. Maka mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari kebangkitan Islam dan kaum muslimin dengan melalui memperjuangkan Quran insyaallah taala. Kurang lebihnya maaf, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jumpa lagi, afan.